Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, melanjutkan pelajaran atau taklim kita bermasalah usulis sunnah, landasan utama bagi orang mukmin. Maka kita akan lanjutkan keterangan ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Pertama, wajibnya kita berpegang kepada sunnahnya para sahabat, karena sunnahnya para sahabat adalah yaitu diambil dari Al-Quran dan hadis beliau, karena beliau berpesan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu wajib mengikuti sunnahku dan sunnah sahabatku. Jadi kita dalam sandaran hukum mengembalikan perkara pertama kepada firman Allah. Yang nomor dua kepada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Al-Quran dan hadis sama. Karena hati yang sahih adalah wahyu Allah. Kemudian juga kepada para sahabat. Siapapun yang berpendapat menyelisih dari tiga ini, maka kita dahulukan yang pertama. Dan silakan antum mendownload dari fatwanya Syekh Shalih Fauzan hafizallah. Kita sekarang ini panutan kita tiga. Pertama dari Al-Quran, yang nomor dua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nomor tiga dari keterangan para sahabat. Dan itulah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-ilmu ma qala Allah ta'ala wa qala Rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa qala ahlul irfan. Ahlul irfan itu maknanya para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi siapapun yang berpendapat kalau menyelisihi dari tiga ini, kita dahulukan yang tiga. Karena yang maksum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun para sahabat, apabila ijma' mereka, maka bagian daripada ilmu. Tetapi selain daripada mereka, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam, yaitu Malik, Imam Abu Hanifah, ma minna illa yu'khadu wa yuraddu illa sahibah hadzal qabri. Kita-kita ini bisa diambil fatwanya dan juga bisa ditolak, kecuali ini loh, ahli kubur maknanya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan sekarang nomor 2, watarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Kita kembali pada kitab Arabnya yang disyarah oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, halaman nomor 66. Wa khadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan min ahlil bid'ah alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan yang keras juga agar kita waspada kepada ahli bid'ah. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, nah ini dalilnya dari Allah, agar kita jauh dari amal ibadah yang tidak ada tuntunan dari beliau. Dari surat Ali Imran ayat nomor 7. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini dibuat landasan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Wajibnya kita berpegang kepada sunnah dan kita harus menjauhi lebih jauh dari orang-orang tersesat dari kalangan ahli bid'ah. Artinya ayat ini, walladzi anzala 'alaikal kitaba, dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu wahai Nabi kitab Al-Quran. Masuk pula hadis. Minhu ayatum muhkamat. Surat Ali Imran nomor 7 itu. Nah, sebagian Al-Quran itu ada ayat muhkamat, itu maknanya yang sudah jelas. Jadi nggak perlu dikomentari lagi. Seperti yang syirik, beribadah kepada Allah, itu sudah jelas. Orang awam pun tahu. Yang nomor 2, enamhum yani minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab. Maka Al-Qurannya ada ayat yang muhkamat yang sudah jelas, itulah pokoknya dalam kitab Allah. Mana ayat yang sudah jelas ini lebih banyak. Dan karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk manusia. Manusia ada otaknya yang cerdas, ada yang biasa. Tapi Al-Quran untuk semua kalangan manusia. Oleh karena itu kalau orang kembali pada Al-Quran tidak sibuk, tidak bingung. Karena apa? Ayatnya muhkamat, jelas-jelas. Dan inilah pokoknya isi dalam Al-Quran. Yang nomor 2, wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat yang lain yang mutasyabih, yang serupa-serupa maknanya. Yani perlu ada penjelasan dari kalangan para ulama sunnah. Ya. Jadi kita membaca Al-Quran tidak cukup dengan terjemah lalu kita amalkan. Karena ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ada ayat yang nasikh menghapus, ada yang mansukh. Ada ayat yang umum, ada yang khusus, ada yang mutlak, ada muqayyad. Itu pekerjaannya para ulama sunnah untuk menjelaskan kepada kita. Nah, lalu dijelaskan oleh Allah untuk ayat-ayat yang mutasyabihat serupa-serupa ini oleh orang ahli bid'ah. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Nah ini. Adapun orang yang hatinya itu tidak lurus, ya, yang hatinya dia menyimpang. Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Maka mereka mencari ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat ahkam dijauhi.
Ayat yang serupa maknanya yang orang awam tidak faham kecuali orang punya ilmu, mereka ini orang ahli bid'ah itu mengambil ayat yang sifatnya serupa mutasyabih lalu difahamkan dengan hawa nafsunya. Nah, ini bermunculan pada zaman sekarang. Ya. Nah, mengapa mereka mencari ayat mutasyabih ini? Ibtigha'al fitnah, untuk menyebarkan fitnah. Kilo ayatnya. Fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah yang banyak, diartikan zikir jamaah. Nah ini. Padahal mana dzikran katsira itu bukan harus jamaah. Kalau jamaah kita hanya sedikit, tidak mungkin kita akan 24 jam bisa berjamaah. Tetapi kalau itu maknanya dzikran katsira, masing-masing berzikir, kita dalam keadaan masuk WC berdoa sebelum masuk, keluar berdoa. Ya, di rumah, di jalan kita bisa zikir. Tapi oleh mereka difahamkan seperti itu. Orang awam karena tidak tahu ya mengikuti siapa yang menyampaikan. Wabtigha'a ta'wil, yang nomor 2, dan ingin mereka mencari takwilnya, mencari makna, disampingkan makna ini dari makna yang sebenarnya. Ini pekerjaan orang ahli bid'ah. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal mereka tidak tahu makna sebenarnya ini kecuali Allah. Ada benar orang yang rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Untuk orang-orang yang kuat imannya, orang-orang yang punya ilmu dari kalangan as-salafus saleh, mereka mengimani semuanya, ayat yang muhkamat dan juga ayat yang mutasyabihat. Sesuatu yang tidak dimampu oleh kaum muslimin memahami makna, menyerahkan maknanya kepada Allah, seperti alif lam mim. Alif itu apa ya? Alif ya alif, mim ya mim, lam ya lam, alif lam mim. Tapi mereka mau mencari wah alif itu maknanya ini, mim maknanya ini, tidak bisa. Makanya itu ayat mutasyabihat, kita menyerahkan dari ayatnya tadi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidaklah ada yang tahu makna tafsir dari ayat mutasyabihat ini kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Orang-orang yang kuat imannya mengaku ini, kita harus mengimani. Kalau kita tidak faham maka menyerahkan maknanya kepada Allah, selesailah. Tapi mereka berusaha untuk mencari ayat mutasyabihat ini, bagaimana mereka pola dengan hawa nafsu mereka. Karena itu orang ahli bid'ah tidak bisa bersatu, karena satu sama lain pemahamannya kembali kepada hawa. Tapi orang mukmin kembali, Quran difahami dengan Al-Quran, Quran difahami dengan hadis, Quran difahami dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Oleh karena itu para ulama sunnah tidak berselisih kecuali 1-2. Itu pun berselisih karena pemahaman yang tidak sampai kepada simpulan, yang lain sampai. Ayat yang nomor 2. 6. Lamma tala hadhil ayat, maka tatkala beliau membacakan ayat ini, fa idza ra'aita, nah ini ditafsirkan oleh beliau, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tasabaha minhu, kalau engkau melihat orang yang mencari ayat-ayat yang mutasabih, yang muhkam ditinggalkan, yang sudah jelas tidak dibahas, fa ulaikal ladzina sammallahu fakhdharuhum. Kata ini diriwayatkan Imam Bukhari. Itulah orang-orang yang disebut oleh Allah Ta'ala namanya, yaitu fa'ammal ladzina fi qulubihim zaighun fakhdharum, hati-hati dengan mereka. Maka beliau mentakdir ya umatnya jangan sampai mengikuti orang ahli bid'ah. Makanya para ulama ketika didatangi orang-orang Mu'tazilah, wahai imam, saya ingin bacakan satu ayat, satu hadis. Apa katanya? Jangan. Satu ayat tidak boleh kamu menjelaskan dengan saya. Walaupun setengah ayat. Saya yang pergi apa kamu yang pergi? Subhanallah, ulama sunnah. Karena apa? Ulama sunnah tahu ini orang Mu'tazilah yang gayanya ngeyel. Loh.
Jadi Al-Quran itu bukan untuk perdebatan. Karena Allah berfirman, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Yang membantah ayat Allah Ta'ala itu orang yang kufur kepada Allah, kepada ayat Allah. Orang mukmin menerima sami'na wa ata'na. Orang Yahudi sami'na wa asayna. Orang mukmin mendengarkan lalu diamalkan, orang Yahudi mendengarkan lalu ditolak. Beda. Padahal orang Yahudi orang mempunyai ilmu. Tidak menjamin orang punya ilmu menerima ilmu. Ini yang harus kita pahami. Orang awam niatnya baik. Oh iya ya. Dia tahu kenapa tidak diamalkan. Nah, ya. Masa orang punya ilmu dia tidak mengamalkannya? Itu husnudzonnya. Padahal belum tentu orang punya ilmu dia mengamalkannya. Contohnya orang Yahudi dilaknat oleh Allah Ta'ala. Adamil amali bi ilmihim. Mereka tidak mengamalkan dengan ilmu mereka. Ini perlunya kita membaca kitabnya para ulama sunnah. Agar kita tidak keliru di dalam menafsirkan ayat. Lalu dijelaskan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Wallahu bayyana anna man fi qulubihim zayghun. Allah menjelaskan orang yang hatinya punya penyakit, yang tidak senang dengan ayat, yataqassadunal fitan, mereka cari-cari ayat. Nah, untuk memfitnah orang. Ini loh ayatnya. Ada contoh orang dilarang yaitu sholat di kuburan. Padahal beliau menjelaskan, la tusallu alal kubur. Kamu jangan sholat di atas kuburan, sudah jelas. Tapi mereka berdalil dengan ayat. Afara'aital ladzi afara'aital, dalam satu ayat dijelaskan yaitu apakah kamu tahu orang yang sifatnya menghalangi orang yang sholat? Padahal ayat itu maksudnya untuk Rasulullah SAW, yang mana orang kafir menghalangi beliau sholat. Afara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kamu orang-orang yang mencegah orang sholat? Jadi orang yang melarang sholat di atas kuburan itu didalil dengan ayat ini. Afara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Sudahkah kamu berpikir orang yang menghalangi orang yang sholat? Padahal ini maknanya orang kafir menghalangi beliau sholat di masjid. Tapi oleh mereka dipalingkan kepada hal tersebut. Nah, ini ayatnya benar. Tapi lisannya ini. Makanya beliau berpesan pada kita, inna akhwafa ma akhafu alaikum nifakun alimul lisan. Yang saya khawatir menimpa kepadamu hai umatku, orang munafik yang suka memutar balik lisannya. Inilah perlu kita menuntut ilmu. Jadi dijelaskan ayat ini maksudnya untuk memberi peringatan pada orang-orang yang ahli bid'ah. Nah, apa katanya? Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang yang hati mereka ini ada zaigh, ada tidak kebenarannya, yang menyimpang dia, tidak lurus, tidak istiqamah, fayattabi'una ma tasabbaha min ibtigha'al fitnah. Maka mereka mencari-cari ayat yang sekiranya untuk memfitnah orang awam. Kalau orang punya ilmu tidak bisa difitnah. Makanya orang ahli bid'ah itu berhadapan dengan orang awam, tidak berani tatap muka dengan ulama sunnah. Karena ulama sunnah punya dalil. Ketika dibantah ini, makanya ahli ulama sunnah selalu membantah ahli bid'ah. Ulama sunnah membantah ahli bid'ah dengan bahasa yang bagus, tidak mencaci. Berbeda dengan orang ahli bid'ah membantah orang ahli sunnah, melebihi karangnya terhadap hewan dia. Karena apa? Karena emosi yang muncul. Dia di video, ya ini ulama sunnah dibantah dengan anak kecil katanya. Wah, anak kecil bisa membantah. Anak kecil punya apa? Tapi memang begitu caranya mereka untuk mengundang orang awam dalam rangka mempertahankan kebid'ahan mereka. Berkata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala,
fala tajidu mubtadi'an, tidaklah kamu menjumpai orang ahli bid'ah illa wa huwa yattabi'ul mutasabihati min kalamillahi ta'ala, melainkan mereka mencari ayat yang mutasabihat, yang serupa-rupa maknanya, yang sekiranya mereka bisa akal-akal. Aw kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka mencari kalamnya, bicaranya, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dicari hadis, nah seperti ayat tadarusuna, nah yaitu mereka saling deres, ya tadarusuna fil masjid, ya itu diartikan mereka yaitu berzikir bersama tidak bisa. Ya tadarusun saling mempelajari ilmu din masing-masing. Ya. Maka beliau tidak pernah mengajarkan untuk zikir bersama di masjid, bahkan di tempat yang lain. Tapi mereka melabui orang awam seperti itu. Yang nomor 3, aw min kalami ulama Islam, atau memetik bicaranya ulama Islam seperti Syekh Ibnu Taimiyah, tapi dipetik sekian. Nah, dipotong yang lain. Nah, dan kenapa mereka mengambil juga kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Supaya orang awam tahu bahwa dia ini juga mengikuti fahamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal kalau dibaca kitab mereka itu adalah menyerbu mereka, bukan membela mereka. Karena itu kita harus hati-hati kepada siapa kita mendownload ilmu, kepada siapa kita menuntut ilmu. Diibaratkan kita kalau mau menyervis mobil, ya harus betul-betul ahli servis, bukan hanya sekedar dibuka ini servis mobil, tetapi dicari yang ahlinya. Itu urusan dunia, bukan sembarang orang kita menyerahkan mobil kita untuk diservis, dan mencari yang betul-betul ahli yang sekian bertahun dia sudah pengalaman. Ya. Bagaimana masalah urusan din yang sepenting qala Allah Ta'ala wa qala Nabi belum tentu benar. Nah, apa maksudnya mereka ini mencari ayat mutasabiah, mencari hati-hati yang bisa diolah oleh mereka, memetik sebagian perkataan ulama lalu difahami oleh hawa nafsu mereka, liyudhillan nasa an fi dzalika bimisli hadhihi syubhati allati yatatabbauha, ingin untuk menyesatkan manusia. Tapi kalau orang itu punya ilmu tidak bisa disesatkan. Bagikan orang tahu mesin dia, karena dia yaitu tahu mesin tidak ada waktu untuk memperbaiki, diletakkan pada orang lain. Ya, Pak ini ganti alatnya, bukan diganti Pak, ambil bersihkan. Ya, ada orang menyerviskan mobilnya. Ini Pak harus diganti membrannya, bukan Pak, bongkar bersihkan saja, pasang lagi, treng. Ini kalau orang itu ahli, dia bisa mengomentari pendapat orang. Kadang-kala ini maaf kita bukan bahas perorangan. Ada orang bengkel mobil, Pak apa kerusakannya, dibawakan dari toko, ganti semuanya. Padahal sebetulnya itu hanya bisa dibersihkan, hanya diputar atau apanya. Nah, ya. Tapi kalau orang yang punya mobil dia ngerti, nggak usah Pak, ini bongkar aja, nanti kalau sudah tidak bisa baru diganti. Kalau yang lain enggak apa Pak mau saya belikan dulu, belum tentu rusak. Nah, itu masalah urusan yaitu dunia, kita harus jeli, kalau enggak kita dimakan oleh orang, apalagi dalam masalah urusan din. Wa hadza amrun waqi'un fil qadimi wal hadis, dan ini perkara yang sudah terjadi semenjak dulu maupun sekarang. Fala tara man kharifan an manhaj ahlussunnah wal jamaah, tidaklah kamu melihat orang yang menyimpang dari ahlussunnah wal jamaah illa wa huwa yattabi'u hadis subhati, melainkan karena mereka mengikuti subhat ini. Liyukdhifa fi qulubin nasi al fitana, agar mereka bisa menghembuskan fitnah di tengah masyarakat. Ma'al asafis syadid, sungguh ini sangat disesalkan. Karena itu agar kita tidak tertipu, maka kita harus menuntut ilmu. Agar kita ketika membangun, menyerahkan pada orang bangunan, kita harus tahu ahli bangunan. Pak jangan dipasang ini,
Ya. Jadi ilmu ini diperlukan untuk kapan dan di mana saja, perkara apa saja. Kalau kita tahu bangunan Pak, ini satu tiang ini Pak, mestinya pekerjaan 1 hari selesai, nggak bisa 3 hari, ini keliru. Nah, diperingatkan mereka. Karena orang kerja kadang-kala ya penting kerja. Tapi orang tahu perhitungan ini di total ini sekian harus sekian hari, melapur 1 jam dapat sekian meter, itu untuk orang di bangunan saya tahu. Kalau meleset berarti orang itu bukan ahli atau memang malas. Bayangkan kalau dalam urusan dunia kita harus begitu telitinya, padahal untuk kehidupan kita dunia saja. Bagaimana masalah urusan ibadah? Kalau kita yang penting bersandar sama orang, iya kalau mereka orang punya ahli ilmu yang sikot, nah. Kalau sekedar orang yang bicara tidak bisa, terutama pada zaman sekarang, zaman fitnah. Selanjutnya, wa nas'alu, berkata Syekh Rabi' hafidhahullah ta'ala, wa nas'alullah ta'ala ayyurziqana wa iyyakum at-tamassuka bi kitabihi wa tajannuba al-bid'ah was-syubhati was-syahawati. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberi rezeki kepada kita dan kepada kalian semuanya tamasuk, berpegang kepada kitab. Masuk pula berpegang kepada hadis beliau. Dan semoga kita dijauhkan dari bid'ah dan subhat dan juga penyakit syahwat. Nah, ya. Di sini beliau berpesan ayyurziqana wa iyyakum at-tamassuka bi kitabillah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi karunia kita agar kita menjadi orang yang selalu tamasuk, berpegang kepada firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'. Hablullah itu maknanya Al-Quran dan Sunnah. Dan ini kadang-kala kita ini dalam keadaan seperti ini bingung. Oh katanya ulama. Bukan berarti kita menyepelekan para ulama. Ulama siapapun kalau berselisih dengan Al-Quran dan Sunnah, kita ambil, kita depankan Al-Quran dan Sunnah. Dan itu dalilnya mana? Banyak sekali. Dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya orang beriman, jangan kamu mendahului kitab Allah dan Rasulnya. Dahulukan, jangan didahului dengan pendapat. Dan juga Allah berfirman fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu berselisih dalam semua urusan, cari dulu ayatnya, cari dulu hadisnya. Kalau memang kamu itu beriman pada Allah Ta'ala dan Rasulnya, diingatkan oleh Allah Ta'ala kesempurnaan iman seseorang mengembalikan segala sesuatu kepada ayat Allah, kepada hadisnya, karena itu wahyu yang tidak mungkin salah. Dan juga Allah bersumpah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan menyebut dirinya, belumlah sempurna salah seorang itu melainkan ketika mereka berselisih mengembalikan yuhaqqimuka, berhukum kepadamu wahai Nabi, kepada Al-Quran dan juga hati yang sahih. Dan mereka senang hati. Ini yang masih banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Memang berpegang kepada sunnah sekarang berat. Karena musuh sunnah ahli bid'ah 72 yang dimusuhi 1. Musuh ahli sunnah yaitu orang munafik. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf, surat Al-Munafiqun. Musuhnya ahli sunnah orang kafir. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Berkata orang kafir, jangan dengarkan Al-Quran itu. Musuhnya ahli sunnah ahli kitab. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum ya kuffara hasadam min indi anfusihim. Berkeinginan orang ahli kitab itu bagaimana orang mukmin ini bisa kufur karena
kedengkian dalam hatinya. Musuhnya ahli sunnah para dai yang menyesatkan umat. Sampai menanya yaitu Hudzaifah ibnul Yaman, wa hal min ba'di syarri khairun ya Rasulullah? Apakah setelah kejadian masa yang jelek ini ada masa yang baik? Naam. Qala qaumun yahduna bi ghairi hadyi ta'rifunahu wa tunkiru. Nanti ada satu masa kaum yang mengajak orang bukan dengan petunjuknya Nabi. Kamu mengingkari mereka. Ta'rifunam, kamu tahu si fulan-fulan itu, kamu mengingkarinya. Nah, terus itu masih dikatakan baik. Karena masih ada orang yang mengamalkan sunnah, yang mendakwakan sunnah. Jadi dikatakan oleh beliau zaman yang baik ini masih baik, bukan yang paling baik. Ada zaman yang ketika saat itu ada dai yang mengajak kepada bid'ah, tapi masih ada dai yang mengajak kepada sunnah. Wa fihi dakhun, nah, itu campur ke sana kemari. Kemudian wahal min ba'dil khairi syarrun, itu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Wahai Nabi, apakah setelah yang baik ini masih ada lagi yang lebih jahat lagi? Iya, na'am. Qala du'atun ala abwabi jahannam. Para dai yang menyeret manusia ke neraka jahanam. Faman ajabu qadhafuhu fiha. Siapa yang mengikuti mereka akan diseret ke neraka jahanam. Lalu sahabat Hudzaifah menanya, sifhum lana ya Rasulullah. Terangkan kepada kami siapa mereka para dai yang mengajak manusia ke neraka jahanam ini. Qala beliau menjawab, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu orang Arab. Jildat ini kulit. Mereka termasuk kulit kita, dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, hum minal Arab. Ada lagi mereka itu muslim. Nah, tetapi mereka wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka bicara dengan bahasa kita, bicara dengan dalil kita, tetapi dipalingkan makna itu kepada makna yang bukan sebenarnya. Nah, ini musuh-musuh di akhir zaman. Ya, kalau kita berpegang memang sunnah ya begitu. Makanya di dunia tidak ada yang digarap kecuali orang ahli sunnah. Tetapi kalau kita bersabar dan tetap istiqomah, disuruh bersabar karena mesti terjadi seperti itu. Jadi istiqomah, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan istiqomah ini tetap jalan yang lurus, tidak belok ke kanan ke kiri. Nah, wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah. Wala tattabi'us subula. Kamu jangan mengikuti jalan yang lain. Kenapa? Tidak boleh mengikuti jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili. Kamu akan pisah dari jalan yang benar. Nah, dan mengamalkan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ini yang namanya istiqomah. Dan juga namanya bersabar. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, bersabar atas musibah, bersabar mengamalkan sunnah, bersabar meninggalkan kebid'ahan atau kemaksiatan. Ya, itu fatwa dari kalangan para ulama sunnah agar kita tetap istiqomah. Karena hidup kita ini lain dengan hidupnya Nabi Nuh alaihissalam yang dakwanya 950 tahun. Kita ini umur 50 tahun sudah mulai lutut ini bergerak. Panas. Ya, perlu diremason. Ya. Sudah naik darahnya. Mau mana kalau enggak mau mati? Kolesterolnya naik. Ya. Asam uratnya begitu. Diabetesnya lagi. Belum lagi lambungnya yang lain. Kalau orang sudah tua itu seperti pohon minta disonggo. Ya, daunnya rontok, giginya rontok. Ya, iya. Kering kalau sudah putus, ya disambung nggak bisa itu. Makanya kalau orang patah tulang, kalau sudah lanjut usia Pak, ini nggak bisa, sumsumnya sudah tidak ada. Ini harus hati-hati. Tidak mengapa seperti itu. Yang penting bagaimana tetap kita istiqomah. Itu menunjukkan orang itu dekat dengan kematiannya. Ya, kalau kita bayangkan anak kita kecil lalu sudah beberapa tahun kalah kita besarnya dengan anak kita. Kemana kalau kita bukan mati? Nah, tapi kalau meninggal dunia kita istiqomah di atas sunnah, itulah yang kita harapkan. Maka Allah berfirman,
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian. Bahkan yang menjadi heran oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, kita ini zaman sekarang lain dengan zaman dulu. Zaman sekarang ini kalau kena musibah malah jauh beribadah. Zaman dulu kalau kena musibah meningkatkan ibadahnya. Mana dalilnya? Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lauddin. Ketika mereka sedang naik bahtera dihantam oleh gelombang yang besar, berdoa kepada Allah. Bukan dipanggil ya patung-patungnya, enggak. Meningkatkan doa itu ibadah. Meningkatkan ibadahnya. Bayangkan orang ketika sakit itu lebih dekat kepada kematian daripada sembuhnya. Bagaimana tidak mendekatkan diri dengan beribadah? Inilah kesalahan kita. Orang dulu ketika dia sakit, orang kafir itu kalau sudah sakit dipanggilnya Allah. Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha. Ketika mereka naik yaitu kapal dihantam oleh gelombang yang besar yang dipanggil Allah. Ya. Maka penyakit-penyakit yang sekarang menyerang ini bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah kita pada Allah. Karena penyakit itu merenggut kematian. Bagaimana kita, Allah Ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jika orang sehat mati, bagaimana orang sakit? Apalagi wabah yang menyerang kematian yang banyak. Nah, ini perlu kita tingkatkan amal ibadah. Dan beribadah itu memang banyak gangguannya. Dari keluarga, dari orang tua, dari anak. Semua lihat Nabi diganggu oleh orang tuanya. Nabi diganggu oleh istri dan anaknya. Nabi diganggu oleh saudaranya. Nabi diganggu oleh pamannya. Banyak sekali. Tapi dengan bersabar dan istiqomah. Tetap menjadi orang yang diridhai oleh Allah. Baik, kita dengarkan adzan dulu. Kita lanjutkan. Berkata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Beliau menukil dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap bid'ah itu mesti tersesat. Kalau kemaksiatan belum tentu. Maka Al-Imam Ahmad ini mengambil dalil akhadha minal hadis iyyakum wa mukhtasatil umur. Jauhkan dirimu dari perkara-perkara din yang baru. Karena Islam ini sebelum beliau meninggal dunia sudah sempurna. Dengan dasar ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini hari Arafah, hari Jumat. Sudah aku sempurnakan, katakannya Allah Ta'ala. Din namanya sempurna, tidak perlu dikurangi, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dirubah. Karena itu sholat maghrib 3 rakaat sampai hari kiamat sama. Hari dalam Islam hanya 2, Idul Fitri, Idul Adha, sampai hari akhir. Kalau ada hari yaitu hari besar Islam selain 2 berarti bid'ah. Karena dulu tidak ada hari ini hari itu kecuali yang 2. Nah, sudah jelas kan. Dan itu sudah bertahun-tahun kita kan. Sholat Id ya, Idul Fitri, Idul Adha, Siyam, semua sudah diatur dalam Islam. Kita ibaratkan makan tinggal ngemplok. Nah, enggak perlu masak lagi. Baik, kita lanjutkan. Fa inna kulla mukhtasatin bid'ah. Maka sesungguhnya setiap tatanan yang baru dalam agama itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu mesti tersesat. Beliau mengatakan wa kullu, semua, setiap. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala, fa kullu bid'atin sahurat, setiap bid'ah walaupun kecil, au kaburat atau besar, iya dhalalatun la syakka, ini tersesat tidak diragukan lagi. Kalau kita kembali pada para ulama sunnah itu enggak menyimpang.
di dalam menjelaskan hadis karena ilmu Quran dan Sunnah mereka pelajari sebelumnya. Wa man qala ghaira hadza, barang siapa yang berkata bahwa bid'ah ini bukan semuanya tersesat, faqad khalafan nassa al-wadhihal jaliyah, berarti dia telah menolak, menyimpang dari dalil yang sudah jelas gamblang. Kullu bid'atin dhalalah. Kalau ada orang awam menanya di mana mereka, mereka semuanya di masjid. Ya ini di semuanya. Mereka semuanya di masjid, tidak di luar. Dan bahasa Al-Quran dan hadis itu bahasa yang paling gampang, paling mudah. Ya, semuanya ini orang yang hadir di masjid, orang awam tahu, berarti tidak di luar. Gimana mana? Kecuali ada kecuali. Di sini tidak ada kullu bid'atin dhalalah kecuali satu, dua, tidak ada. Semuanya. Khalafa hadhihi al-kulliyata allati qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang mengatakan bahwasanya bid'ah itu bukan semuanya tersesat, dia telah menyelisih semua dalil yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau menyelisih beliau lalu bagaimana mereka ingin mendapatkan surganya? Ya, karena Allah Ta'ala memasukkan orang dalam surga itu karena mengikuti sunnah beliau. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi, kalau mereka merasa cinta kepada Allah, ingin mencintai Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala beritahu, ikutilah saya. Saya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai orang mengikuti beliau dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Selanjutnya pula, wa kana yakhutubu biha fi khalli khutbatihi. Nah, wa kana yakhutubu biha fi jilli khutbatihi aw kulliha. Maka beliau juga bersabda umumnya di dalam khutbahnya atau semuanya apa? Di antaranya amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah. Itu setiap khutbah beliau menyertakan ini, menunjukkan pentingnya, ya, menunjukkan tidak boleh ditinggalkan perkara ini. Adapun sesudahnya maka sesungguhnya paling baiknya bicara kalamullah, yaitu ayat Allah. Lah ini dalil carikan Quran. Kalau dibantah Quran, tinggal kamu iman apa kufur gitu saja. Kalau kita menolak pendapat seorang belum tentu kafir. Tapi kalau sudah ini ayat diingkari, dah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan paling banyak petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini setiap khutbah sebelum menyampaikan ayat yang lainnya didulukan ini paling baiknya bicara qala Allah Ta'ala. Paling baiknya petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang khutbah bukan mengambil dalil dari internet, bukan dari koran. Karena masjid fihi yudhkaru ismullah, di dalamnya disebut nama-nama Allah. Selanjutnya beliau bersabda wasarrul umuri, tidak cukup disebutkan dua, disebutkan pula yang menghalangi dua ini. Wasarrul umuri mukhtasatuha, dan paling jeleknya urusan ibadah, urusan din, urusan akidah yang baru. Tidak ada contoh dari Al-Quran, tidak ada contoh dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu mukhtasatin bid'ah. Setiap yang baru dikatakan bid'ah dalam agama ini. Wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya kadang-kala sampai mengatakan, Ustaz jangan mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Nanti gelisah orang. Lah ini bukan perkataan saya menukil, ini hadis riwayat Muslim.
Ya. Jadi ada orang ini, wah orang ini jangan disuruh khutbah lagi karena ada wah kullu bid'atin. Ternyata mereka mengerti bahasa Arab pula. Nah ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana kita tidak kemana kita namanya mencintai beliau bukan hanya bersolawat, kita baca hadisnya, kita amalkan, kita dakwakan. Hadza fi sahih Muslim, katanya Syekh Rabi, ini di dalam Sahih Muslim min hadis Jabir, dari hadis Jabir bin Abdullah. Hadhihi khutbatun Nabi alaihi salatu wassalam, inilah khutbahnya beliau. Makanya kalau khutbah tidak menyebut ini berarti kurang mengikuti sunnah beliau. Allati kana idza khataba, yang mana beliau ketika khutbah biha istadda ghadabu, sangat marahnya. Marah bukan memukuli orang, marah terhadap sahabatnya, terhadap orang menyelisih sunnah. Wa ala sautu, dan mengangkat suaranya supaya tidak mengantuk. Wa ahmarra wajhu, dan merah wajahnya. Ka'annahu mundiru jaizan, seperti pasukan yang sedang menyiapkan prajuritnya. Yaqulu sabbahakum aw massakum, waspadalah kamu musuh pada pagi hari, waspadalah musuh pada waktu sore hari. Naam, alaihi salatu wassalam. Semoga keselamatan dan yakni kesejahteraan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ulama sunnah. Bagaimana mau dibenci Syekh Rabi? Yang ini adalah mengambil dari qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Kenapa beliau berkhutbah ini? Setiap khutbah disampaikan li khuturatil bid'ah, karena bahayanya bid'ah. Wasyiddatia, dan karena sangat kerasnya bid'ah ini. Makanya orang yang memusuhi sunnah bukan orang awam, tetapi orang ahli bid'ah. Bukan orang kafir. Orang kafir tidak mengerti bid'ah dia. Tetapi kadang-kadang orang ahli bid'ah itu mencari orang. Ya, orang tidak tahu. Makanya kalau sidang dengan orang kufar gampang, tanya saja, Pak, bid'ah itu apa? Enggak ngerti dia. Itu kita alami sendiri. Saya tanya, Pak, masalah sunnah apa? Masalah takut apa? Saya enggak tahu. Nah, menang kita. Ya. Jadi inilah perlunya kita memahami. Berpegang sunnah pada zaman sekarang perlu kita istiqomah dan sabar. Hidup kita tidak lama. Demikian juga wa khatariha 'alal ummah, dan bahayanya kepada umat. Sering saya katakan kalau ada pencuri, penzina, perampok, ada bui penjara yang memasukkan kepada pelaku-pelaku kejahatan kriminal. Bid'ah enggak ada. Ya, kalau itu pencuri berjauh sembunyi-sembunyi. Kalau ini menggelar di tengah masyarakat. Nah, karena itu pesan beliau ini dua ini. Bukan hati-hati kamu jangan berbuat zina, padahal itu kan haram. Tapi karena orang tahu zina itu hukumnya haram, karena itu sembunyi-sembunyi mereka. Mencuri itu hukumnya haram, fitrahnya ada. Makanya Imam Sufyan As-Sari mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblisa minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Karena orang maksiat dia mengerti, sembunyi-sembunyi dia. Kalau ditangkap mengaku dia, iya saya salah. Orang ahli bid'ah mengaku dia orang ahli sunnah. Selanjutnya pula dijelaskan waman yaqulu bid'atun hasanah, siapa mengatakan ada bid'ah yang hasanah, wa bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah sayyi'ah, hadza mukhalifun musadimun li hadzal kulliyah. Ini berarti menentang dalil yang sudah ada tadi. Amman la yantiqu anil hawa, menentang orang yang bicara tanpa hawa nafsu, yaitu menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala berfirman wa ma yantiqu anil hawa.
Rasulullah SAW itu tidak bicara dengan keinginan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan itu wahyu. Makanya tidak ada yang bisa membantah hadis beliau. Dan tidak ada yang bisa dihafal oleh orang dulu sampai sekarang kecuali dua wahyu ini. Al-Quran dan hadis yang sahih. Sekalipun manusia membuat peraturan untuk menghafal nggak bisa. Karena peraturan buatan manusia. Ma'al asafis sadid, sangat disayangkan kalau ada orang bagi bid'ah hasanah bagi sayyi'in. Beliau menjelaskan kullu bid'atin dalalah. Wa minhum ada lagi yang mengatakan man yuqassimul bid'ah ila wajibat wa mustahabbat wa makruhat wa muharramat, yakni al ahkam al khamsah. Ada yang membagi bid'ah itu ada 5. Bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang makruh, bid'ah yang haram. Ini hukum 5. Bagaimana bid'ah yang wajib? Wajib itu ada dalilnya. Salat wajib, ya ayyuhalladzina aqimis shalah. Zakat wajib, wa atuz zakah. Siam wajib, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Sedangkan bid'ah itu amalan ibadah yang tidak ada dalil. Amalan sunnah juga ada dalilnya. Gimana bid'ah sunnah? Bid'ah itu musuhnya sunnah. Nah, ya. Jadi dibagi bid'ah ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang ada bid'ah itu adalah makruh dan haram. Ya mubah, tidak mubah urusan dunia, pakai HP ya, air dikemas. Ini dulu tidak ada, ini urusan dunia enggak ada. Orang minum dengan pakai gelas silakan, tidak juga tidak mengapa. Ibadah sudah diatur, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi. Fa innal wajiba, fa innal wujuba la yasbutu illa bidalil. Kamu mengatakan ada bid'ah yang wajib. Wajib itu harus ada dalilnya. Fa idza sabata, na'am. Wa muharram, na'am. Wa muharramatun, dan juga na'am. Wa hadza ghalat, dan ini adalah salah. Bid'ah dibagi menjadi 5 adalah salah. Fa innal wujuba la yasbutu illa bidalil. Karena yang wajib ini harus ada dalilnya. Wa idza sabata ma yusammihi bid'atun bidalilil mujibi. Kalau sudah ada dalil yang menunjukkan wajib, tidak boleh dikatakan bid'ah. Ada dalilnya. Karena bid'ah itu amalan ibadah yang tidak ada contohnya, tidak ada wajibnya, tidak ada sunnahnya. Nah, wa idza sabata bidalilil ladzi yufidul istighbaba, maka apabila amalan itu ada dalilnya menunjukkan sunnah, falaisat bibid'atin hadis sunnatu, tidaklah amalan sunnah dikatakan bid'ah. Ini para ulama sunnah yang harus kita ambil ilmunya. Naam, fattaqsimu hadza ghalatun, maka pembagian bid'ah ada 5 atau ada 2 ini salah. Tidak diterima oleh akal yang sehat dan tidak boleh diterima oleh ulama sunnah, apalagi Allah yang menerimanya. Karena beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan dari kami, maka itu ditolak. Hadza ghalatun, yakni yahmilu fi tayyatihil khata' wal alwadhiha. Maknanya ini adalah salah yang mana membawa kepada kekeliruan yang sudah jelas sekali. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Ya. Kita meninggalkan bid'ahnya. Jadi bagaimana? Iya, seperti itu kita tinggalkan. Kita tidak mengikuti. Jadi kita sebenarnya sebelum sholat baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, terus ta'awudz. Tidak. Jadi sholat diawali dengan takbir, Allahu Akbar. Doa iftitah, lalu baca ta'awudz, lalu baca bismillah, lalu
Fatihah. Jadi seperti itu kita tidak mengikutinya. Nah, makanya dalam satu hadis dijelaskan ma khummilu, apa yang mereka tanggung, wa ma khummiltum, dan kamu tidak menanggungnya. Jadi kalau amalan bid'ah kita tahu kita tinggalkan, kita tidak berdosa. Kita mengikuti yang sunnah. Tapi kalau sholatnya itu sudah tidak tamaknina, banyak sekali kebid'ahnya, maka kita tidak sah sholat di situ. Ada lagi sholat taraweh hanya 5 menit, 6 menit. Coba bayangkan kita kalau makan hanya 1 menit, masuk ke perut kita, apa yang terjadi dia ini. Ya. Tapi kalau kekhusyuan sholat masih kita bisa beruli, ya. Ketika duduk kita masih bisa membaca doa, ketika rukuk masih bisa, maka kebid'ahnya kita tinggal. Ketika waladhdallin rabbi firli ya kita amin. Ya. Yang lain? Ya. Kita musafir itu boleh sholat jamak qashar, boleh di masjid dan juga yang lainnya, ya, boleh di masjid dan juga di lainnya. Kalau kita misalnya seperti saya musafir menjumpai di masjid, tinggal ya saya sholat berjamaah dengan yaitu imam yang ada, ya, dengan imam yang ada. Kalau kita menjumpai sholat jamaah kita sholat, kalau tidak kita sholat di mana tempat kita boleh sholat di situ, karena ardullahi masjid, bumi Allah itu masih, kecuali WC, kecuali tempat sampah atau juga kuburan, maka tidak boleh kita sholat di situ. Nah, kita jangan melarang orang sholat. Nanti masuk ayat afara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Mohon kepada Allah lah kita, ya. Gimana kita, Allah Ta'ala menyuruh kita masuk ke masjid. Kecuali kalau kita dipaksa oleh seorang, kita tidak punya hak, nah itu urusan mereka. Memang kalau kita masuk masjid tidak boleh, ya sudahlah, ya, ya kita sholat di mana tempat. Kalau masih dibolehkan, alhamdulillah. Nah, fadhal. Nah, ya, apakah ada dalilnya seperti itu dari Rasulullah SAW? Lah iya, makanya ini kita perlu mengaji. Masjid ini rumah Allah Ta'ala, ini dibuka mestinya 24 jam. Makanya harus ada yang menjaga. Zaman beliau ada tukang sapu, dijaganya. Ada orang masuk. Jadi kalau kita tahu orang itu dicurigai, ya kita bisa melihatnya. Ada apa orang ini? Ya. Jadi menurut masjid itu rumah Allah. Ya, rumah Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau ada orang berbuat seperti itu, ya kita tidak perlu saya memaksa, saya harus masuk, itu rumah saya, rumahnya Allah. Ya kita mencari yang boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Karena masuk masjid itu didoakan oleh malaikat deh. Ya, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Ini jin-jin yang beriman ikut taklim. Malaikat ridha meletakkan sayapnya mendoakan orang-orang yang ada di rumah Allah, yatadarasuna bainahum. Kata yang lain. Baik, kalau tidak ada, kami rasa cukup sekian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.